Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak DRS Tulus Winardi, SHMSI, selaku Kepala Sekolah. Yang saya hormati juga pada Bapak dan Ibu Guru yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati juga para peserta didik SMA N13 Jakarta Utara yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat sehat yang telah diberikan pada kita hari ini. Tidak lupa juga salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sehingga kita dapat mengadakan apel melalui media Zoom meeting pada hari ini. Izinkan saya selaku Wakil Kepala Sekolah SMA N13 Jakarta Utara untuk menyampaikan pidato pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, yang telah kita ketahui bersama bahwa saat ini dunia telah dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus COVID-19. Virus yang dimulai mewabah pada tanggal 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Saat ini telah menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia dengan sangat cepat. Sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO telah menetapkan bahwa wabah ini sebagai pandemi global. Ratusan ribu manusia telah terpapar virus ini, bahkan puluhan ribu korban jiwa telah berjatuhan. Tercatat bahwa banyak negara-negara yang memiliki kasus tertinggi atas terpapar virus ini. Pada saat awal tahun 2020, terdapat negara Italia, Tiongkok, Spanyol, Amerika Serikat, bahkan Iran, dengan tingkat kematian mencapai ribuan orang perharinya. Penularan yang sangat cepat sehingga sulitnya orang terdeteksi yang terpapar karena masa inkubasi sendiri kurang lebih dari 2 minggu, menjadi penyebab banyaknya korban yang berjatuhan. Penularan lewat kontak antar manusia yang sangat sulit untuk diprediksi karena kegiatan mobilitas sosial yang tidak bisa dihindari merupakan penyebab terbesar virus ini. Rumah sakit dan para tenaga medis yang menangani merasa kewalahan sehingga banyak pasien yang tidak tertangani dengan baik. Selain itu, sulitnya alat pelindung diri bagi tenaga medis menjadi penyebab berjatuhan korban-korban dokter dan para medis lainnya yang juga terpapar virus COVID-19 sehingga akhirnya banyak korban meninggal. Sulitnya penanganan wabah ini membuat para pemimpin dunia menerapkan kebijakan yang ketat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Salah satunya yang dipilih yaitu adalah social distancing. Walaupun berat bagi setiap negara dalam menerapkan kebijakan untuk pencegahan penyebaran, tetapi kebijakan ini memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap segala aspek kehidupan. Atas pembatasan interaksi sosial dapat menghambat pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, tetapi tidak ada pilihan lain di saat yang mendesak seperti ini. Karena cara ini adalah cara yang paling efektif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kebijakan social distancing di Indonesia pertama kali diberlakukan pada awal tahun 2020, yang dimana sekolah-sekolah hanya diliburkan hanya 2 minggu. Selain itu, juga pemerintah mengimbau tempat ibadah dan pusat-pusat perbelanjaan lainnya melakukan social distancing dan melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Dampak pada bidang pendidikan sendiri, atas keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah menjadi di rumah, membuat kebingungan banyak pihak. Ketidaksiapan sekolah melaksanakan pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauannya. Walaupun pemerintah memberikan alternatif, solusi, dan memberikan penilaian terhadap siswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan di saat situasi yang darurat.
Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai banyak pihak untuk mengikuti alur yang bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung. Yang menjadi pilihan adalah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran daring. Penggunaan teknologi terdapat juga beberapa masalah. Banyak faktor yang telah menghambat pelaksanaan efektivitas pembelajaran daring. Antara lain yaitu 1. Penguasaan teknologi, yang dimana masih rendah. Tidak semua guru melek akan teknologi, terutama guru-guru yang bergenerasi lama, di mana pada masa mereka penggunaan teknologi belum begitu cepat dan masif, sehingga bukan tidak bisa kalau mau belajar. Mereka mampu karena prinsipnya guru adalah manusia pelajar yang harus selalu siap menghadapi perubahan zaman sekaligus mengikuti perkembangan. Keadaan hampir juga sama dialami oleh para siswa. Tidak semua sudah terbiasa melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh, menggunakan teknologi terus-menerus. Di sekolah pun mereka harus berebut dalam menggunakan perangkat teknologi pendukung pembelajaran karena keterbatasan sarana yang dimiliki oleh sekolah. Yang kedua, yaitu adalah sarana dan prasarana. Kepemilikan perangkat pendukung teknologi juga menjadi salah satu faktor sendiri bagi guru maupun siswa, karena tidak semua orang tua atau guru siap atau mampu memberikan fasilitas teknologi kepada anak-anaknya. Ketiga, yaitu adalah biaya jaringan internet yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring. Menjadi salah satu masalah tersendiri bagi guru dan siswa. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak dan banyak di antara guru-guru juga orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah biaya tambahan dalam menyediakan jaringan internet. Namun, pemerintah sendiri telah memberikan kuota gratis atau kuota bantuan bagi guru maupun murid yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran daring. Metode pembelajaran daring ini sebenarnya sudah bukan hal baru, sebab di beberapa negara maju sudah menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Selain itu, pembelajaran ini sudah banyak dilakukan di perguruan tinggi di Indonesia. Namun, untuk pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah belum begitu terbiasa, sehingga diperlukan persiapan yang matang agar lebih berjalan dengan baik. Perkembangan zaman akan menuntut perubahan peradaban, dan hal ini akan berdampak pada cara atau metode pembelajaran yang sudah biasa dilakukan. Pada zaman yang serba teknologi seperti ini, tidak menutup kemungkinan bahwa KBM selanjutnya akan dilaksanakan secara daring, mengingat efektivitas dalam kegiatan transfer ilmu pengetahuan yang sangat cepat dan baik, serta mudah untuk diakses. Perubahan peradaban dan metode ini menuntut tenaga pendidik dan siswa untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti perkembangan zaman. Tak ada seorang pun yang bisa menolak atas pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Teknologi ini ibarat dua buah mata pisau yang masing-masing memiliki peran yang sama besarnya, yaitu memiliki sisi positif dan sisi negatif yang memberikan pengaruh terhadap manusia. Seluruh aspek kehidupan saat ini tidak bisa lepas dari teknologi. Oleh karena itu, masyarakat diperlukan untuk literasi teknologi agar penggunaan teknologi benar-benar bermanfaat tanpa merugikan dan juga berdampak negatif pada kehidupan lainnya. Khususnya dalam bidang pendidikan, literasi teknologi ini perlu dipelajari oleh seluruh warga sekolah, terutama dalam pemanfaatan sebagai media pembelajaran daring. Untuk itu, berikut ini yang perlu dipahami, yaitu 1. Orang tua. Orang tua bertanggung jawab atas anak-anaknya. Pada kenyataannya, dalam membesarkan seorang anak adalah tanggung jawab orang tua. Kegiatan KBM online ini memaksa orang tua untuk dapat terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran anaknya. Mereka memiliki banyak pengalaman ketika mereka harus menemani anak-anaknya belajar. Banyak orang tua membagikan pengalaman di berbagai media sosial, baik itu pengalaman positif ataupun pengalaman negatif. Saat anak mereka belajar, contohnya yang dapat saya temukan yaitu adalah beberapa orang tua merasa kesulitan untuk menangani anak-anak mereka dan merasa tidak tahan dan ingin anak-anak mereka kembali belajar di sekolah. Karena kejadian ini, orang tua perlu menyadari bahwa
membesarkan anak tidaklah mudah. Itu membutuhkan banyak pengetahuan serta kesabaran. Oleh karena itu, profesi guru sangat tidak mudah dan tidak bisa dianggap remeh. Semoga setelah pengalaman ini, orang tua dapat belajar bagaimana membesarkan anak mereka di rumah, karena pada dasarnya rumah adalah tempat nomor satu untuk pendidikan seorang anak. Munculnya pembelajaran online ini akan memungkinkan anak-anak untuk menghabiskan waktunya lebih banyak waktunya di rumah dan memerlukan bimbingan orang tua serta pengawasan ekstra saat pandemi. Kini fungsi rumah semakin meningkat. Artinya, sekolah, guru hanya sebagai fungsi perantara atau fasilitator, sehingga orang tua perlu belajar untuk membesarkan anak mereka dan mencari berbagai banyak pengetahuan. Yang kedua, yaitu adalah guru. Dalam pembelajaran online, guru perlu menyadari bahwa peran mereka saat ini sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Saat ini, para siswa dapat begitu banyak mengakses sumber pengetahuan yang tidak hanya bergantung pada guru, yang bahkan memiliki keterbatasan. Saat ini banyak sekali media atau web yang dapat berfungsi sebagai media pembelajaran. Dengan menggunakan internet, kalian semua dapat dengan cepat menemukan apa yang kita ingin tahu, terlepas dari ruang ataupun waktu. Yang ketiga, yaitu adalah sekolah. Sekolah adalah sebuah wadah lembaga pendidikan yang perlu mempersiapkan perubahan peradaban manusia. Perubahan perilaku manusia yang cenderung erat dengan kaitannya dengan teknologi dalam segala aktivitas yang harus dipantau oleh pihak sekolah karena pengaruh pandemi COVID-19 yang memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana peran sekolah yang menjadi pusat pendidikan. Pemerintah telah membatalkan ujian nasional serta ujian sekolah berstandar nasional atau yang disebut dengan UASBN. Selain itu juga, pemerintah melarang kegiatan keramaian dan program penting lainnya yang memungkinkan terjadinya kerumunan. Untuk itu, semua program sekolah saat ini dialihfungsikan secara online. Namun, saya percaya bahwa aktivitas online saat ini mungkin merupakan proses pertama dari perubahan suatu paradigma dalam penerapan KBM di pendidikan. Oleh karena itu, jika sekolah tidak ingin tersingkir oleh perubahan ini, maka perubahan ini mau tidak mau harus diikuti. Sekolah perlu mulai memerhatikan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran online, seperti melatih guru untuk mempelajari teknologi pendukung pembelajaran online dan berbagi dengan siswa ataupun orang tua tentang perubahan metode pembelajaran yang akan diterapkan. Yang keempat, yaitu adalah pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dalam menentukan suatu kebijakan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Semua lembaga pendidikan harus mengikuti aturan yang telah mereka tetapkan, karena pendidikan nasional memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun sebuah negara dalam keadaan darurat seperti saat ini dengan adanya pandemi COVID-19. Pemerintah dengan sigap mengeluarkan pedoman untuk melakukan pembelajaran daring. Ini harus dilakukan oleh semua institusi. Meski aturannya belum mengikat dalam situasi lain, pedoman ini dapat dilanjutkan dari perspektif yang berbeda, mengingat kemajuan teknologi yang memungkinkan pembelajaran online yang sudah paham teknologi, tidak ada keraguan lagi bahwa kebijakan ini akan dapat terus dilanjutkan. Saya rasa metode ini akan menjadi metode yang umum dilakukan dalam KBM ke depannya. Namun, dalam pembelajaran daring ini memiliki dampak negatif, yaitu seperti nilai sosial antar sesama manusia yang menjadi berkurang karena jarangnya interaksi secara langsung di antara para siswa. Yang kedua, sifat individualisme yang akan timbul. Yang ketiga, rasa empati dan simpati antar sesama manusia akan melemah. Dan yang keempat, banyak materi yang tidak bisa disampaikan secara maksimal oleh pengajar karena terbatasnya waktu. Oleh karena itu, kita harus mematuhi protokol dan sesegera mungkin melakukan vaksinasi agar dapat memutus rantai penyebaran COVID, sehingga kita dapat belajar di sekolah secara langsung. Berikut pidato yang dapat saya sampaikan. Harapan saya dan kita semua yang ada di ruang Zoom meeting saat ini, semoga virus ini dapat cepat berlalu sehingga kita dapat melakukan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka seperti biasanya. Dan semoga
yang berada di ruang Zoom saat ini, kita dapat selalu diberikan kesehatan serta terhindar dari virus yang ada serta penyakit lainnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan atau bahkan menyinggung, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas semua perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.